Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Bojongkoneng Kabupaten Bogor menjadi percontohan dalam penyediaan makan bergizi gratis MBG dengan capaian zero accident. Dalam sehari, SPPG ini memproduksi 3.135 porsi makanan bergizi yang didistribusikan ke 19 sekolah. SPPG Bojongkoneng merupakan percontohan yang menyediakan makan bergizi gratis dengan standar kualitas yang terjamin, sehingga capaian zero accident atau 0 kasus keracunan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang berlokasi di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Kabupaten Bogor ini sebelum beroperasi sudah menjalani masa uji coba di beberapa sekolah. Untuk persiapan proses memasak makanan di dapur dimulai pada pukul 2 pagi. Usai dikemas oleh para pegawai, tahap pertama makanan dikirim ke sekolah pada pukul 6.30 WIB agar dapat dinikmati oleh siswa TK, PAUD, dan SD. Untuk tahap kedua, proses pengemasan dilakukan pada pukul 8 pagi dan didistribusikan pada pukul 9 pagi. Kalau untuk kendala sejauh ini belum ada kendala itu. Alhamdulillah belum pernah ada kasus keracunan dulu. Untuk dapur ini selama kurang lebih 10 tahun, alhamdulillah belum ada kendala keracunan. Untuk menjaga kualitas, SPPG Bojongkoneng memberikan perhatian lebih pada bahan makanan yang mudah terkontaminasi seperti ayam dan ikan. Untuk menjaga kualitas, kita tetap yang pertama untuk menjaga hygiene dan sanitasinya, terutama kemudian untuk penyimpanan bahan makanan seperti ayam, ikan yang rentan untuk terjadi kontaminasi silang, kita biasanya minta dengan supplier itu dikirim dekat dengan tim persiapan. SPPG Bojongkoneng setiap harinya mendistribusikan 3.135 porsi makanan ke 19 titik. Di antaranya 2 SMP, 6 SD negeri, 8 PAUD, 1 MI, 1 puskesmas, dan 1 posyandu yang berada di wilayah Bojongkoneng dengan total 50 pekerja. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, sebenarnya pemirsa, meski banyak menuai kritikan ya, masih ada juga sekolah yang menerima menu makan bergizi gratis dengan komposisi makanan yang sangat baik. Dan tidak jarang siswa menantikan kedatangan MBG jika MBG-nya berkualitas baik datang ke sekolah. Sebenarnya jika berjalan dengan baik, program makan bergizi gratis ini sangat dinantikan anak-anak Indonesia. Seperti yang dibagikan di akun media sosial @SPPGBGN dengan menu yang sehat dan lengkap. Juga tentunya disambut dan dinantikan anak-anak. Nungguin apa? Nungguin MBG. Nungguin apa? MBG. Ini? MBG. MBG-nya belum datang? Belum. Ditanyain? Sama Bu Guru di WA tapi nggak tahu. Nggak ngejawab sama Bu Gurunya udah di WA. Iya. Namun, jangan sampai kebahagiaan anak-anak ini justru dibalas dengan keteledoran. Jika memang adanya dugaan keracunan di menu makan bergizi gratis ini dianggap sebuah kelalaian, maka jangan pernah peristiwa ini terjadi lagi. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, program makan bergizi gratis berjalan tanpa masalah. Program ini sudah berjalan selama 5 bulan dengan 927 siswa penerima manfaat. SMP Negeri 13 berada di kawasan Jemur Sari, Surabaya, Jawa Timur, menjadi salah satu sekolah yang mendapatkan program makan bergizi gratis. 5 bulan berjalan program ini tanpa kendala. Untuk mengatasi adanya makanan basi, dari pihak sekolah langsung menyalurkan paket makanan saat mobil MBG datang. Total siswa yang menerima manfaat ada 927 siswa dari kelas 7 hingga kelas 9. Selama hampir 5 bulan, alhamdulillah tidak ada masalah. Karena dari pihak penyedia sampai kita selalu kita monitor.
Siswa di sekolah ini pun merasa senang atas program ini. Selama program berjalan tidak ada keluhan dari para siswa. Menu hari ini gimana? Enak, lumayan. Apa itu? Itu menu yang biasanya dibikin sama anak-anak di sekolah SMP ini. Ternyata gitu sih. Berarti hari ini menu favorit ya? Enak banget. Untuk mencegah keracunan, makanan yang datang pun selalu dicek sebelum dibagikan. Jika ditemukan adanya makanan yang tidak layak, maka tidak boleh dikonsumsi dan langsung diganti dengan makanan yang lain. Dari Surabaya, Jawa Timur, Haritam Bayong, iNews melaporkan. Pemerintah dan DPR sepakat mengubah Kementerian BUMN menjadi Badan Pengatur BUMN. Diskusinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Prime. Pemirsa, 3 satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kecamatan Cipongkor dan Ciamplas akhirnya ditutup sementara oleh Bupati Bandung Barat. Hal ini dilakukannya setelah terjadinya keracunan massal pada siswa-siswa penerima program MBG. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meninjau dapur SPPG Makmur Jaya, Desa Cijambu, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat dengan melihat 3 tahapan yang harus dilalui sebelum sajian makanan bergizi gratis dikonsumsi pelajar. Mulai dari tahap persiapan, proses memasak, hingga pengemasan. 3 dapur penyedia makanan program makan bergizi gratis ditutup sementara lantaran diduga menjadi sumber keracunan massal siswa di Kecamatan Cipongkor dan Cihamplas. Penutupan hanya berlaku bagi dapur yang terindikasi bermasalah. Kami tutup hanya 3 SPPG yang sudah bermasalah, yang di Cipongkor dan juga di Cihamplas. Jadi untuk SPPG lain masih kita lakukan evaluasi seperti yang Pak Cucun sampaikan. Tadi kita harus cek SOP-nya semuanya, dari penyimpanannya, dari bahan bakunya itu harus benar-benar fresh lah. Jadi fokus utama dari pemerintah daerah adalah penanganan terhadap para korban. Itu fokus pertama dari pemerintah. Menurut Kepala SPPG Makmur Jaya, SOP dapur SPPG sangat ketat termasuk bahan baku yang digunakan. Namun untuk saat ini, operasional dapur Makmur Jaya dihentikan dalam waktu yang belum ditentukan hingga menunggu hasil uji laboratorium untuk mengetahui penyebab keracunan MBG. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kejadian luar biasa atau KLB ditetapkan pemerintah daerah Bandung Barat, di mana akibat banyaknya siswa keracunan MBG yang terjadi. Terkait maraknya kasus keracunan ini, pemerintah daerah didesak hentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi total. Atas nama BGN, mohon maaf untuk masyarakat di Indonesia. Program ini luar biasa. Kami ingin membantu anak-anak tumbuh dengan baik, gizinya terpenuhi. Jadi kalau masih ada kurang-kurang, kami mohon maaf dan kami akan terus memperbaikinya. Permintaan maaf disampaikan oleh Badan Gizi Nasional setelah rangkaian masalah terjadi dalam program makan bergizi gratis. Di Bandung Barat, Jawa Barat, 362 siswa di Kecamatan Cipongkor alami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Sejak Senin siang, rombongan pelajar dari PAUD hingga SMA terus berdatangan dengan berbagai keluhan, seperti mual, muntah, diare, hingga sesak nafas. Bupati Bandung Barat, JJ Rici Ismail, menetapkan kasus keracunan makan bergizi gratis sebagai kejadian luar biasa. Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB. Dalam aturan yang dibuat pemerintah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang memenuhi makanan MBG harus memiliki sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS dari Kemenkes. Data di Kemenkes, ribuan SPPG ternyata belum memiliki SLHS.
Jadi singkatnya SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Data BPOM menunjukkan 9 dari 10 SPPG yang melaporkan insiden keracunan pangan pada periode Agustus-September 2025 adalah SPPG yang baru beroperasi kurang dari 1 bulan. Center for Indonesia Strategic Development Initiative mencatat sejak diluncurkan 6 Januari lalu telah terjadi 5.626 kasus keracunan di 16 provinsi. Tertinggi terjadi di Jawa Barat mencapai 2.051 kasus. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Gizi Nasional mengungkapkan sebanyak 4.711 porsi makan bergizi gratis telah mengakibatkan gangguan kesehatan pelajar. Makanan dari MBG bermasalah ini disebabkan sejumlah hal seperti dapur MBG yang masih baru hingga soal bahan baku makanan. Kasus keracunan makan bergizi gratis belakangan terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Jika ditotal, jumlahnya mencapai ribuan kasus keracunan. Badan Gizi Nasional BGN mencatat hingga 22 September 2025 total sebanyak 4.711 porsi makanan bergizi gratis telah mengakibatkan gangguan kesehatan pelajar di seluruh wilayah di Indonesia. Badan Gizi Nasional membaginya ke dalam 3 wilayah. Wilayah Indonesia bagian Barat, total sebanyak 1.281 kasus keracunan. Wilayah 2 yakni Pulau Jawa terjadi sebanyak 2.606 kasus keracunan. Sedangkan wilayah Indonesia bagian Timur terjadi sebanyak 824 kasus keracunan. BGN juga mengungkap makanan bermasalah yang mengakibatkan gangguan kesehatan pelajar ini disebabkan sejumlah hal seperti dapur MBG yang masih baru, belum terbiasa masak dengan porsi besar, hingga soal bahan baku makanan. Saat ini Badan Gizi Nasional masih terus mengevaluasi dan menyelidiki kasus keracunan yang terjadi di 17 provinsi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.